Pekabaran hari Sabat ini berjudul Kita Minus. Pelajaran ini adalah bagi kita yang bergumul untuk menerima baptisan dan juga bagi mereka yang sudah dibaptis. Mari kita buka Keluaran 13 ayat 21 dan 22. Dikatakan di sana, Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Dengan tidak beralih, tiang awan itu tetap ada pada siang hari dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Artinya tiang awan atau tiang api dia tetap di titiknya. Dia tidak beralih, dia tidak pindah-pindah, di situ saja. Pada waktu dia bergerak, bangsa ikut bergerak. Pada waktu dia berdiam atau tinggal tetap, bangsa juga berdiam atau berhenti. Tuhan dalam huruf besar yang berjalan di depan bangsa Israel, yaitu dalam tiang awan pada siang hari dan dalam tiang api pada malam hari. Lalu, bagaimana Tuhan dalam huruf besar ini memimpin bangsa Israel? Keluaran 14 ayat 19, kita baca. Kemudian bergeraklah malaikat Allah yang tadinya berjalan di depan tentara Israel, lalu berjalan di belakang mereka. Dan tiang awan itu bergerak dari depan mereka, lalu berdiri di belakang mereka. Ini adalah peristiwa bangsa Israel terkepung dan bangsa Mesir semakin mendekat. Satu-satunya harapan mereka adalah maju ke Laut Merah. Jadi satu-satunya harapan mereka adalah maju ke Laut Merah. Tetapi bagaimana caranya menyeberangi Laut Merah tersebut? Namun sebelum menyeberang, dengan jelas Alkitab menyatakan bahwa Tuhan dalam huruf besar hadir bersama umatnya, yaitu melalui kehadiran siapa? Malaikat Allah. Siapa dia? Kita sudah belajar, dia adalah anak Allah. Mari kita baca kembali ayatnya dalam Keluaran 23 ayat 20 dan 21. Tuhan Allah berbicara kepada Musa, sesungguhnya aku mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu untuk melindungi engkau di jalan dan untuk membawa engkau ke tempat yang telah kusediakan. Jagalah dirimu di hadapannya dan dengarkanlah perkataannya. Janganlah engkau mendurhaka kepadanya, sebab pelanggaranmu tidak akan diampuninya, sebab namaku ada di dalam dia. Jadi nama Tuhan ada di dalam malaikat ini, yang tadi disebut malaikat Allah, malaikat yang berjalan di depan Musa dan bangsa Israel. Kita lihat Ibrani 1 ayat 4, dikatakan di sana, jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya, jauh lebih indah daripada nama mereka. Yaitu malaikat tadi menerima nama yang jauh lebih indah dari nama para malaikat atau nama manapun. Filipi 2 ayat 9 berkata, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia, yaitu sang malaikat itu, dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Jadi siapa dia? Yesus. Malaikat yang berjalan di depan Musa dan bangsa Israel dalam tiang awan dan tiang api adalah anak Allah. Jadi saat membaca ayat berikut ini dalam Keluaran 14 ayat 13 sampai 16, kita baca, tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan. Ya, perhatikan kalimatnya itu. Lihatlah keselamatan dari Tuhan. Bukan terimalah, tapi lihatlah. Yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, mengapakah engkau berseru kepadaku? Kepada orang Israel, engkau adalah tolakmu dan
ulurkanlah tanganmu ke atas laut dan belahlah airnya, sehingga orang Israel akan berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering. Pada saat ini bangsa Israel sudah putus harap. Di kiri gunung, di kanan gunung. Di belakang Firaun dengan tentaranya sudah semakin mendekat. Di depan Laut Merah. Tidak ada perahu, tidak ada kapal, tidak bisa berenang. Mereka bilang, kenapa kami harus mati di sini? Memangnya di Mesir tidak ada kuburan? Mereka putus harap. Mereka kira mereka akan mati. Tapi Tuhan dalam huruf besar berkata kepada Musa, berangkat, maju. Dalam versi King James dikatakan, go forward. Artinya apa itu? Maju. Ya. Nah, saat dikatakan Tuhan dalam huruf besar berfirman kepada Musa, siapa sebenarnya yang berbicara? Malaikat Allah yang di dalam tiang awan, yang di depan Musa dan bangsa Israel. Dan kita sudah lihat, malaikat Allah itu adalah anak Allah. Sebab meskipun dikatakan Tuhan dalam huruf besar ada di dalam tiang awan dan tiang api, tetapi sesungguhnya yang hadir adalah anak Allah. Karenanya yang berbicara kepada Musa adalah anak Allah. Itu sebabnya jika saudara baca Roh Nubuat dikatakan apa? Dari sejak kejatuhan Adam sampai Yesus datang kedua kali, yang berbicara kepada kita siapa? Yesus. Sebab hubungan kita dengan Bapa putus. Penghubung kita dengan Bapa hanya satu, yaitu anaknya. Nah, bagaimana caranya supaya Israel bisa maju? Dalam ayat 16, anak Allah berkata kepada Musa, angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut. Nah, mari kita bandingkan dengan versi King James. Apa yang King James katakan tentang ayat 16? Dikatakan, but lift thou up thy rod, rod itu tongkat, and stretch out thine hand over the sea, and divide it. Kata stretch out, ya, stretch out thine hand, artinya rentangkan tanganmu. Stretch out, begini dia. Kalau dalam bahasa Indonesia katanya apa? Ulurkan. Kalau ulurkan bisa dikasih maju, itu ulurkan. Tapi kalau stretch out, kasih rentang. Itu sebabnya jika saudara mengikuti film Musa, dulu ada film Musa ya, ini diambil dari film Musa itu, dia memang merentangkan tangannya. Itulah yang dinyatakan kepada Musa oleh sang malaikat Allah yang dalam tiang awan, yaitu anak Allah. Jadi, jalan kelepasan bagi bangsa Israel terwujud saat Musa merentangkan tangannya. Nah, ada berapa jalan yang tersedia saat Musa merentangkan tangan agar bangsa Israel dapat berjalan menyeberangi Laut Merah? Ada berapa jalan? Hanya satu jalan. Pada waktu Musa merentangkan tangannya, anak-anak dan remaja dan pemuda, tidak muncul banyak jalan. Silakan pilih mau lewat mana. Ya. Begitu tangannya direntang, cuma satu jalan terbuka bagi mereka. Israel tidak punya harapan untuk hidup. Israel terjebak. Tetapi Allah Bapa sediakan jalan kelepasan asal umat-umatnya percaya dan mau maju. Dan tangan Musa yang direntangkan tersebut adalah gambaran tangan Allah yang tidak kelihatan, yang bekerja bagi umatnya. Yesaya 63 ayat 12 berkata, yang dengan tangannya yang agung menyertai Musa di sebelah kanan, yang membelah air di depan mereka untuk membuat nama abadi baginya. Jadi meskipun tangan Musa yang terentang, tetapi yang mengerjakan keselamatan adalah tangan Allah yang menyertai Musa di sebelah kanannya. Itulah sebabnya Israel menyanyikan pujian atas pekerjaan tangan kanan Allah ini. Kita baca Keluaran 15 ayat 6. Dikatakan, tangan kananmu Tuhan mulia karena kekuasaanmu,
tangan kananmu Tuhan menghancurkan musuh. Dan tentang tangan kanan Tuhan ini, pemazmur juga berkata dalam Mazmur 118 ayat 14 sampai 17. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku, ia telah menjadi keselamatanku. Suara sorak-sorai dan kemenangan di kemah orang-orang benar. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Tangan kanan Tuhan berkuasa meninggikan. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Aku tidak akan mati, tetapi hidup, dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Bagaimana tangan kanan Tuhan diwujudkan agar menjadi keselamatan kita? Agar kita tidak akan mati, tetapi hidup. Kita baca dalam pasal yang sama, Mazmur 118, ayat 21 dan 22. Artinya sesudah ayat-ayat ini. Di sana dikatakan, aku bersyukur kepadamu sebab engkau telah menjawab aku dan telah menjadi keselamatanku. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Tangan kanan Tuhan yang adalah tangan keselamatan bagi kita, tangan keperkasaannya terwujud oleh batu yang dibuang oleh tukang bangunan dan telah menjadi batu penjuru. Siapa batu yang dibuang ini? Yang telah menjadi batu penjuru? Yesus. Kisah 4 ayat 11 berkata, Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri. Namun ia telah menjadi batu penjuru. Karenanya Allah Bapa pimpin umatnya melalui anaknya yang ada dalam tiang awan dan tiang api. Allah Bapa sediakan satu jalan keselamatan dengan tangan kanannya, yaitu melalui anaknya. Sebab Yesuslah jalan dan kebenaran dan hidup. Itu sebabnya Musa harus merentangkan tangannya sebab kelepasan Allah sediakan saat anaknya mati di kayu salib, yaitu dengan tangannya yang terentang. Yesus mati di kayu salib dengan tangan yang Kematian Yesus di kayu salib adalah jalan kelepasan bagi umat-umat Allah dari perhambaan dosa. Sebab Yesuslah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia ini. Mesir adalah lambang dosa. Bangsa Israel diperhamba oleh Mesir lebih dari 400 tahun. Dan Mesir mengejar Israel, menghantui Israel dengan maut. Namun Tuhan Allah hapuskan Mesir di dalam jalan yang tersedia bagi Israel. Jalan tersebut yang terbuka bagi Israel adalah kelepasan, adalah keselamatan. Tapi bagi Mesir adalah kebinasaan. Demikian juga kematian Yesus di kayu salib. Itu adalah kelepasan bagi kita umat-umatnya. Tetapi kebinasaan bagi dosa, khususnya bagi biang dosa. Paulus berkata dalam Ibrani 2 ayat 14. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya, yaitu kematian Yesus, ia, yaitu Yesus, memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Jadi saat Yesus rentangkan tangannya di kayu salib, iblis yang adalah biang dosa musnah. Dan mereka yang percaya kepada tangan kanan Tuhan, percaya kepada malaikat Allah yang adalah satu-satunya jalan, tidak binasa, melainkan boleh hidup yang kekal. Nah sekarang, saat Musa merentangkan tangannya, dan jalan kelepasan terbuka di hadapan bangsa Israel, apakah yang harus mereka lakukan? Kita karena sudah baca Alkitab, sudah dengar cerita, mungkin tidak kita bayangkan. Dan memang sulit kita bayangkan sebab kita tidak alami. Kita ambil waktu sedikit untuk bayangkan, kita sudah
terkepung, tidak ada jalan keluar selain maju ke laut. Dan laut pada waktu Musa rentangkan tangannya terbelah, ada dua dinding air kiri dan kanan, di tengah-tengah kering. Apakah kita saat melihat itu, seandainya kita berada di tempat itu, langsung lari menuju ke seberang, atau kita akan berpikir, atau kita akan bertanya-tanya, betulkah ini? Apakah nanti itu dinding-dinding air tidak runtuh? Ya, mungkin karena dengar cerita kita tidak berpikir, tapi coba renungkan. Kita semua belum tentu langsung masuk maju. Apalagi mungkin dari atas sedikit-sedikit netes kan, jatuh-jatuh ke bawah. Aduh, jangan-jangan jatuh tak timpa orang ini. Apakah mereka hanya lihat-lihat saja itu jalan yang sudah terbuka di hadapan mereka? Tadi Tuhan bilang apa? Maju. Maju dengan apa? Dengan iman. Mereka maju dengan percaya bahwa kedua dinding air itu tidak akan runtuh menimpa mereka. Mereka percaya tangan Tuhan, tangan kanan Allah itu menahan itu air sehingga tidak akan jatuh menimpa mereka. Mereka harus maju dan percaya. Kalau mereka tidak percaya, mereka tidak akan maju. Sudah jauh. Nanti tiba-tiba orang di tengah kong dia tak tumpah, orang mati. Lebih baik jauh orang di sini, mungkin masih ada harapan lari ke gunung. Bangsa Israel harus percaya untuk maju dan turun ke dasar laut. Kita kadang-kadang pikir begitu terbuka, langsung terlihat apa? Jalan lurus begini. Kalau jalan lurus begini itu bukan laut, itu genangan air namanya. Laut dalam atau dangkal? Dalam. Begitu terbuka, terbentuk suatu jalan, itu bukan datar, dia turun ke bawah. Sesuai dengan kedalaman itu laut. Kalau kita mau bayangkan, minimum sekitar 5 meter. Ya, itu baru laut. Kalau hanya 1 meter, 2 meter itu sungai. Minimum 5 meter. Bangsa Israel harus turun ke bawah, ke dasar laut dan jalan terus menuju ke atas. Itu harus dengan percaya. Bayangkan apa yang terjadi kepada bangsa Mesir. Mereka ikut turun ke bawah dan Tuhan lepas, air langsung menimpa. Ada yang selamat? Tidak ada yang selamat. Kita harus bayangkan bagaimana pergumulan bangsa Israel untuk maju dan turun ke bawah. Percaya bahwa mereka tidak akan ditimpa oleh air itu. Mereka harus maju. Gambar ini sebenarnya kurang cocok. Ya, sebab terkesan datar. Sehingga bagi kita yang melihat gambar, peristiwa ini mungkin terkesan biasa karena sudah sering didengar oleh cerita-cerita Alkitab. Karena kita hanya dengar ceritanya, tapi bayangkan apa yang terjadi dalam pikiran orang Israel. Ya. Tidak hanya terbuka, tapi mereka harus turun ke bawah. Dan pada saat yang sama, di kiri kanan ada air yang sewaktu-waktu dalam bayangan manusia bisa jatuh. Karena manusia tidak bisa bayangkan ada air bisa seperti dinding. Air pasti akan jatuh dia. Kita mau kasih berdiri tidak bisa. Di dalam bayangan manusia yang berdosa dan terbatas ini, kalau lihat air seperti begitu, oh jangan-jangan mau jatuh ini. Berikutnya, terlihat datar ya. Tapi kalau laut yang sebenarnya, dalam dan pasti apa? Banyak hal di dalamnya. Mungkin batu, mungkin ada apalah di bawah laut itu. Ya, kerang-kerang, macam-macam. Bukan jalan yang mudah, bukan jalan yang enak, tapi itu satu-satunya jalan untuk keselamatan. Jadi bagi bangsa Israel, maju berjalan dan turun ke dasar laut, serta menyeberang sampai ke seberang laut, perlu percaya bahwa itulah satu-satunya jalan kelepasan, dan untuk menerima kelepasan harus percaya untuk maju sampai tiba di seberang. Percaya bahwa tembok air tidak akan runtuh timpa mereka.
percaya tangan kanan Tuhan yang perkasa selamatkan mereka sampai tiba di seberang. Jadi, meskipun Allah Bapa sediakan jalan keselamatan melalui anaknya, kita harus percaya kepada anaknya sebagai juru selamat kita. Itu sebabnya Paulus berkata dalam 1 Korintus 10 ayat 1 dan 2. Aku mau supaya kamu mengetahui, saudara-saudara, bahwa nenek moyang kita semua berada di bawah perlindungan awan, dan bahwa semua telah melintasi laut. Untuk menjadi pengikut Musa, mereka semua telah dibaptis dalam awan dan dalam laut. Proses kelepasan Laut Merah adalah wujud baptisan bagi bangsa Israel. Mereka harus menjadi manusia baru. Mereka masuk dalam kubur, yaitu turun ke dasar laut yang terbelah itu. Dan kemudian mereka keluar kepada kelepasan. Dan masa lalu mereka, yaitu Mesir, mati terkubur di tengah-tengah laut. Mesir adalah lambang dosa dan ditelan oleh jalan hidup, jalan laut yang ditutup itu. Dan jalan itu adalah Yesus. Sebagaimana Yesus mati di kayu salib memusnahkan setan, demikian juga dengan jalan yang terbuka saat Musa rentangkan tangan menelan akan orang Mesir. Nah, mengapa Paulus sebut untuk menjadi pengikut Musa? Apakah kita harusnya mengikut Yesus? Bagi bangsa Israel, Musa adalah pemimpin yang terlihat. Allah Bapa berbicara kepada Musa melalui anaknya yang dalam tiang awan dan tidak dilihat oleh bangsa Israel. Dan apa yang Musa sampaikan atau firmankan, kalau boleh kita bilang, dia terima dari anak Allah. Pengalaman kelepasan Laut Merah tersebut membuat Israel percaya kepada Musa. Dan bila Israel percaya kepada Musa, maka dengan sendirinya Israel percaya kepada anak Allah. Sebab apa yang Musa sampaikan kepada Israel berasal dari anak Allah. Keluaran 14 ayat 31. Ketika dilihat oleh orang Israel betapa besarnya perbuatan yang dilakukan Tuhan terhadap orang Mesir, maka takutlah bangsa itu kepada Tuhan, dan mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa hambanya itu. Jadi saat dikatakan perbuatan yang dilakukan Tuhan, siapa yang berbuat sebenarnya? Anak Allah. Ya, percaya kepada Tuhan. Mereka sebenarnya percaya kepada siapa? Kepada anak Allah. Sebab Tuhan dalam huruf besar, yaitu Jehovah, hadir bersama umat-umatnya oleh kehadiran anaknya. Yang berbuat, yang berbicara adalah anak Allah. Dan Musa adalah gambaran akan pemimpin besar kita, pengantara kita kepada Bapa, yaitu Yesus Kristus, anak Allah. Ibrani 3 ayat 1 dan 2. Sebab itu, hai saudara-saudara yang kudus, yang mendapat bagian dalam panggilan sorgawi, pandanglah kepada rasul dan imam besar yang kita akui, yaitu Yesus, yang setia kepada Dia, yang telah menetapkannya, sebagaimana Musa pun setia dalam segenap rumahnya. Kesetiaan Musa kepada Tuhan adalah gambaran atau lambang daripada kesetiaan Yesus kepada Bapanya. Musa adalah gambaran tentang Yesus. Pengikut Musa artinya pengikut Yesus. Sebab yang berfirman kepada Musa adalah anak Allah. Karenanya dengan percaya dan menurut kepada Musa, Israel sebenarnya menyatakan bahwa mereka percaya dan menurut kepada anak Allah. Karenanya jelas, untuk menjadi pengikut Yesus, untuk menerima keselamatan, kita perlu untuk menjadi pengikut Musa. Mereka telah dibaptis dalam awan dan dalam laut. Mengikut Musa sama dengan mengikut Yesus, itu adalah lambang. Kalau demikian, kalau kita mau mengikut Yesus, kita perlu dibaptis. Itulah yang dilambangkan melalui kelepasan Laut Merah. Coba bayangkan kalau Musa harus membaptiskan 2 juta orang lebih. Tapi Tuhan punya cara istimewa dan menjadi pelajaran sepanjang masa.
Terlebih bagi kita di zaman sekarang ini. Bangsa Israel jika mau selamat tidak punya pilihan selain terima jalan yang Allah sediakan dan percaya, yaitu maju ke dalam dasar laut. Dan jika mereka tidak percaya dan tidak maju, maka keselamatan tidak jadi bagian mereka. Mereka harus maju dan masuk. Saudaraku dalam Tuhan, baptisan bukan paksaan, tetapi karena percaya. Banyak yang bertanya, apakah baptisan itu wajib? Apalagi dalam pergerakan ini ya. Kalau saya sudah percaya tentang Allah yang benar, apakah wajib saya dibaptiskan? Banyak yang bertanya begitu. Dalam acara Bible Camp kemarin ada yang bertanya. Jika dikatakan wajib, maka ada unsur paksaan di dalamnya. Perhatikan kondisinya. Bangsa Israel 400 tahun lebih diperhamba di Mesir, yang adalah bangsa kafir dan sembah berhala. Kemudian, melalui kematian anak sulung, Tulah ke-10, Allah melepaskan Israel dari Mesir. Dan untuk menyatakan kepada Israel bahwa hanya ada satu jalan menuju keselamatan, yaitu anaknya Allah, Allah Bapa izinkan peristiwa Laut Merah terjadi kepada bangsa Israel. Agar barang siapa yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup. Dalam catatan Alkitab, tidak satupun dari bangsa Israel yang tidak percaya. Mereka percaya dan turun ke dasar laut hingga akhirnya tiba di seberang. Mereka selamat. Tidak ada catatan bahwa ada beberapa tertinggal di belakang. Yang mau selamat, masuk, turun ke dalam laut. Mereka percaya dan turun ke dasar laut hingga akhirnya tiba di seberang, selamat. Apakah itu karena wajib? Waduh, kalau saya nggak masuk turun, saya mati nih. Kalau gitu turunlah. Begitu? Kalau begitu namanya apa itu? Itu namanya terpaksa. Apalagi kalau zaman sekarang ini banyak orang yang penggeli. Kan ada di situ ubur-ubur, mungkin ada yang menggeliat-geliat. Sudah nggak mau masuk dia. Nganaju di depan, nanti kita ikut dari belakang. Tidak satu pun yang tinggal. Mereka percaya dan turun. Mereka tidak dipaksa atau terpaksa. Mereka selamat karena mereka percaya kepada satu-satunya jalan yang Bapa sediakan di hadapan mereka. Pilihan mereka bukan jalannya. Sebab cuma satu jalan. Pilihan bukan jalannya, pilihannya apa? Percaya atau tidak percaya. Jadi baptisan bukan tanya itu wajib atau tidak, bukan. Jalan keselamatan cuma satu. Jalan bagi orang Israel itu cuma satu, cuma di depan itu saja. Pilihannya cuma dua, yaitu percaya atau tidak percaya. Bukan ada jalan lain enggak? Bukan. Jadi pilihan saudara ada dua, percaya atau tidak. Bukan bikin jalan baru atau cari jalan lain. Dan perhatikan tadi Paulus berkata, orang Israel telah dibaptis dalam awan dan dalam laut. Apa artinya? Keluaran 14 ayat 19 dan 20. Kemudian bergeraklah malaikat Allah, anak Allah tadi ya, kita sudah baca, yang tadinya berjalan di depan tentara Israel, lalu berjalan di belakang mereka. Dan tiang awan itu bergerak dari depan mereka, lalu berdiri di belakang mereka. Ya, jadi anak-anak, orang muda, para remaja, tiang awan di depan, ini bangsa Israel. Pada waktu mereka mau maju, menyeberang Laut Merah, dan supaya ini tentara Mesir jangan bisa mudah mendekat, ini tiang awan ini dia naik, dia mundur ke belakang. Baru dia berhenti di antara bangsa Israel dan bangsa Mesir. Ya. Ayat 20.
Demikianlah tiang itu berdiri di antara tentara orang Mesir dan tentara orang Israel. Ya. Dan oleh karena awan itu menimbulkan kegelapan, maka malam itu lewat. Sehingga yang satu tidak dapat mendekati yang lain malaman itu. Orang Mesir tidak bisa mendekat ke Israel karena awan itu menimbulkan kegelapan. Tiang awan tadinya berdiri di depan bangsa Israel. Namun saat Firaun dan pasukannya semakin dekat dan saat Israel hendak maju ke Laut Merah, tiang awan yang di dalamnya ada anak Allah mundur ke belakang dan berhenti di antara tentara Mesir dan orang Israel. Bagi orang Mesir, tiang awan itu adalah kegelapan. Tapi bagi orang Israel, tiang awan itu adalah terang. Silakan baca tulisan Roh Nubuat. Inilah makna baptisan dalam awan. Tiang awan itu bergerak dari depan ke belakang melewati bangsa Israel layaknya mengurapi. Yohanes berkata dalam Yohanes 1 ayat 33 dan 34. Dan aku pun tidak mengenalnya, tetapi dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air telah berfirman kepadaku, jikalau engkau melihat roh itu turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya, dialah itu yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Dan aku telah melihatnya dan memberi kesaksian, ia inilah anak Allah. Yesus yang membaptiskan umat-umatnya dengan roh. Masih ingat ayat ini yang kita baca di awal. Yesaya 63 ayat 12. Yang dengan tangannya yang agung menyertai Musa di sebelah kanan, yang membelah air di depan mereka untuk membuat nama abadi baginya. Kita mundur ke ayat 11 dari pasal yang sama. Kita baca. Lalu teringatlah mereka kepada zaman dahulu kala, zaman Musa, hambanya itu. Di manakah dia yang membawa mereka naik dari laut? Perhatikan ya. Kenapa? Karena mereka pada waktu jalan terbuka, mereka harus turun ke dasar laut. Ya, di manakah dia yang membawa mereka naik dari laut bersama-sama dengan penggembala kambing dombanya? Siapa penggembala kambing domba Yesus? Si Musa. Musa ini kan dilatih di 40 tahun di tanah Midian. Ya. Bersama itu Yesus bawa naik, yang mereka turun dibawa naik ke atas. Di manakah dia yang menaruh Roh Kudusnya dalam hati mereka? Musa yang adalah gembala yang pimpin bangsa Israel, tetapi yang bawa masuk ke dasar laut dan membawa mereka keluar kepada keselamatan adalah anak Allah. Dan Tuhan Allah menaruh Roh Kudusnya dalam hati mereka. Bagaimana caranya? Melalui anaknya yang menyertai mereka dalam tiang awan. Jadi saat Paulus berkata mereka telah dibaptis dalam awan, artinya mereka menerima baptisan apa? Roh. Sebab melalui anak Allah, Allah Bapa karuniakan rohnya kepada umat-umatnya. Dan anak Allah ada dalam tiang awan. Ya, perhatikan bagaimana Yesaya menghubungkan peristiwa kelepasan Laut Merah dengan karunia Roh Kudus. Paulus ingat, dia ahli Taurat. Dia tahu apa yang firman Tuhan nyatakan. Kemudian Paulus juga berkata, mereka dibaptis dalam laut. Di dalam laut artinya dalam air. Itu sebabnya Israel harus maju dan turun ke dalam dasar laut dan kemudian keluar dari dasar laut. Itulah wujud Israel dibaptiskan dalam air. Jadi bangsa Israel menerima baptisan air dan baptisan roh. Pertanyaan, siapa yang melakukan baptisan awan dan baptisan laut bagi Israel? Siapa yang lakukan? Kurang kuat, saya enggak dengar. Siapa? Yesus anak Allah. Yang membaptis bangsa Israel adalah Yesus sendiri, anak Allah, malaikat Allah yang dalam tiang awan itu. Itu sebabnya Yesus berkata kepada Nikodemus, Yohanes 3 ayat 5. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Bangsa Israel Tuhan sediakan jalan kelepasan untuk menuju negeri perjanjian.
Dan yang melakukannya adalah Yesus. Membaptis dalam awan, yaitu roh, membaptis dalam laut, yaitu air. Dan roh yang dimaksudkan adalah roh Allah. Dan cara kita menerima roh Allah adalah melalui anaknya. Itu sebabnya Yesus berkata dalam Yohanes 14 ayat 20. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sebagaimana Bapa hadir bersama Israel oleh kehadiran anaknya, demikian juga kita menerima kehadiran Bapa oleh menerima kehadiran anaknya. Inilah doa Yesus bagi kita. Yohanes 17 ayat 21. Supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Jadi saat dikatakan baptisan roh, itu artinya menerima baptisan roh anak Allah. Sebab oleh menerima roh anak Allah, kita menerima rohnya Bapa. Bapa dalam anak, anak dalam kita. Rumusnya sederhana dalam Alkitab. Tidak ada tentang Allah roh. Tidak ada. Lalu bagaimana dengan baptisan air? Matius 28 ayat 18 sampai 20. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Apakah baptisan air dan baptisan roh mempunyai rumus yang berbeda? Bahwa kalau dibaptiskan oleh roh, oke, oleh Yesus, karena Alkitab katakan, Yohanes bilang, saya membaptis dengan air, tapi dia ini akan membaptiskan kamu dengan roh. Tapi untuk membaptis dengan air, rupanya ada rumus lain. Dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Apakah membaptis dengan air dengan roh berbeda rumusnya? Ingat tadi, siapa yang baptis Israel dalam awan dan dalam laut? Siapa? Hanya Yesus, hanya satu, tidak ada orang lain. Cuman satu yang membaptis Israel. Nah, kalau memang benar ajaran Trinitas, bahwa sejak kejadian Trinitas sudah ada, mengapa yang baptis Israel dalam awan dan dalam laut bukan Trinitas, tetapi malah anak Allah? Kenyataan bahwa yang baptis Israel dalam awan dan dalam laut adalah anak Allah membuktikan bahwa Trinitas tidak ada. Coba saudara buka lagu Sion lama atau yang punya dalam HP. Ya. Mau buka mau enggak apa-apa, saya hanya coba kita membayangkan apa yang terjadi di dunia ini. Lagu-lagu untuk perjamuan suci dan baptisan umumnya di nomor 190-an. Ya. 191, padaku ada juru selamat. Siapa dia? Yesus. 192, Yesus engkau janji. 193, aku mau turut ya Tuhan. Turut siapa ini? Turut Yesus. 194, Yesus mencurahkan darahnya. 195, tolonglah aku ya Allah. Siapa dia? Bapa. Dan Bapa wujudkan melalui anaknya. 196, Tuhanku berkata. 197, betapa senang hari itu. 199, bila pandang salib itu. 199, sebagaimana aku ada. Aku datang pada domba Allah. 200, dosamu dihapuskan. Siapa yang hapuskan? Yesus. 201, dengar lonceng surga, sukacita oleh karena pertobatan satu jiwa. 202, sudahkah darahmu? Yesus. Saya tidak tahu dengan saudara, selama saya menjadi umat Advent dari kecil, karena kami keluarga pendeta, sampai sekarang ini, saya tidak pernah nyanyikan lagu baptisan
yang isinya Trinitas? Ada? Pernah saudara nyanyikan lagu baptisan atau perjamuan suci yang isinya Trinitas? Tidak pernah saya ikuti. Isinya mengenai siapa? Yesus yang utama. Sebab Bapa sediakan jalan keselamatan hanya satu, anaknya. Dan yang baptiskan Israel dalam laut dan dalam awan adalah Yesus itu sendiri. Peristiwa Laut Merah membuktikan Trinitas tidak ada. Itu sebabnya perintah Yesus dalam Matius 28 ayat 19 dilakukan oleh para murid dan para rasul hanya dalam nama Yesus. Perhatikan, sebelum kita jawab sedikit karena beberapa bingung dengan ayat ini, perhatikan Kisah 2 ayat 38 sampai 41. Ini khotbah Petrus. Jawab Petrus kepada mereka, "Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus." Ini Petrus yang bicara. Bukan saya, bukan kita. Petrus bilang bertobat dan beri dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Dia tidak bilang dalam nama Bapa, Anak dan Roh, tidak. Dia bilang dalam nama Yesus Kristus. Untuk apa? Pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu dan bagi anak-anakmu dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Dan dengan banyak perkataan lain lagi, ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh dan ia mengecam dan menasihati mereka, katanya, "Berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini." Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis pada hari itu, jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka yang bertobat dibaptiskan dalam nama Yesus. Sebab ingat, Yesus berdoa, Bapa dalam anaknya dan anak di dalam Bapa, supaya Bapa dan anaknya di dalam umat-umatnya. Bagaimana caranya? Oleh menerima roh anak Allah. Itu sebabnya para muridnya paham perintah Yesus saat dikatakan baptiskanlah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Bapa dalam anak oleh kehadiran rohnya Bapa, anak dalam kita oleh menerima kehadiran rohnya anak. Dan saat kita menerima rohnya anak, kita menerima rohnya Bapa. Saat kita menerima Kristus, Bapa tinggal dalam kita. Karenanya cukup menyebut nama siapa? Yesus. Para murid mengerti. Sayangnya di zaman sekarang ini banyak yang tidak mau. Bukan tidak mengerti, tidak mau. Karena firman Tuhan jelas menyatakannya. Sebab sebagaimana Israel dibaptis oleh Yesus dalam awan dan laut, demikian juga umat-umatnya sejak jemaat mula-mula dibaptiskan dalam nama Yesus dan menerima karunia rohnya Yesus yang kudus. Sejak dulu sampai sekarang tidak ada yang berubah. Perhatikan Petrus berkata, bertobatlah. Bertobat dari apa? Saya sengaja tanya supaya kita berpikir. Apa pesan Petrus di sini dalam pasal 2? Apa yang Petrus khotbahkan? Mengenai siapa? Mengenai anak Allah. Anak Allah yang kamu apa katanya? Salibkan dan bunuh. Makanya perhatikan, berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Angkatan siapa yang jahat itu? Ayat 22 dan 23. Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaran Dia di tengah-tengah kamu, seperti yang kamu tahu. Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Ini adalah bagian dari khotbah Petrus setelah dia menerima kecurahan roh. Dan Petrus mengkhotbahkan tentang Yesus yang orang Israel bunuh. Jadi siapa angkatan yang jahat itu? Orang Israel, orang Yahudi. Orang Israel telah membunuh Yesus, anak Allah, secara fisik. Pertanyaan sekarang, apakah ada yang bunuh Yesus, anak Allah,
sekarang? Ada? Saya mau dengar dulu. Ada atau tidak? Ada. Secara fisik. Iya, terima kasih. Secara fisik atau secara rohani? Secara rohani. Amin, terima kasih. Jadi Yesus anak Allah di zaman sekarang dibunuh secara rohani. Dengan menyatakan bahwa dia bukan anak Allah yang sebenarnya dan memberikan oknum lain untuk tinggal dalam hidup kita. Dalam hidup kita bukan Yesus, tapi orang lain. Disingkirkan Yesus dari hidup kita dan dikaruniakan roh yang lain. Israel jasmani membunuh Yesus secara fisik. Israel rohani membunuh Yesus secara rohani. Berilah dirimu keluar, diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Petrus berkata, bertobat dan beri dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Dulu Israel jasmani, sekarang siapa angkatan yang jahat ini? Israel rohani. Tapi kita main-main, kita lupa perlakuan angkatan yang jahat ini. Kita anggap sepele itu semua. Israel rohani sudah berzinah, menyembah ilah Trinitas, membunuh Yesus secara rohani dalam kehidupan umat-umat. Itulah sebabnya disebut angkatan jahat. Mungkin ada yang kurang nyaman dengarnya. Sebab mungkin di situ ada keluarga kita, ada saudara kita, ada suami mungkin, ada istri, ada macam-macam. Oh ya, Mak? Orang tua kita, ya, sahabat kita. Masa kita bilang ini angkatan yang jahat? Pilihan saudara hanya dua, bukan jalannya. Apakah saudara percaya atau tidak percaya? Inilah panggilan Petrus bagi Israel jasmani. Dan inilah panggilan Petrus bagi Israel rohani. Dalam ayat 39 tadi Petrus berkata, Kisah 2 ayat 39. Sebab bagi kamulah janji itu dan bagi anak-anakmu dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Janji keselamatan dalam Yesus anak Allah yang sebenarnya dan menerima pengurapan rohnya Yesus yang kudus adalah bagi kita semua, yaitu orang-orang yang masih jauh. Pada zaman itu, mereka belum tahu kita, tapi pekabaran itu akan turun-temurun terus sampai ke zaman kita ini. Dan mendengar perkataan Petrus tersebut, 3.000 jiwa memberi diri mereka dibaptis dalam nama Yesus dan menerima rohnya yang kudus. Ingat, kita bukan memilih jalan yang mana, sebab hanya satu jalan yang Bapa sediakan. Pilihan kita adalah percaya atau tidak percaya. Orang Israel bertobat dari tidak percaya Yesus anak Allah yang sebenarnya menjadi percaya karena khotbahnya Petrus. Mereka terharu dan memberi diri mereka dibaptis dalam nama Yesus. Itulah yang terjadi juga kepada orang-orang Yahudi di Efesus. Kisah 19 ayat 4 dan 5. Kata Paulus, baptisan Yohanes adalah pembaptisan orang yang telah bertobat. Dan ia berkata kepada orang banyak, bahwa mereka harus percaya kepada Dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu siapa? Yesus. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Jadi, baptisan ulang adalah Alkitabiah, khususnya oleh karena pengenalan akan anak Allah yang sebenarnya dan percaya kepadanya. Sebab 1 Yohanes 5 ayat 11 dan 12 berkata, dan inilah kesaksian itu, Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam anaknya. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Saudaraku dalam Tuhan, masalah manusia bukan hanya satu. Seringkali kita merasa masalah kita ada satu, yaitu apa? Jatuh dalam dosa. Oh, itu masalah kita. Kita manusia berdosa. Bukan itu masalah kita satu-satunya. Saat Adam dan Hawa makan buah terlarang, mereka bukan hanya melanggar hukum Allah. Mereka juga kehilangan, apa yang mereka hilang? Kemuliaan Allah.
Artinya hubungan mereka dengan Allah yang adalah sumber hidup putus. Makanya masalah manusia ada dua. Yang pertama, jatuh dalam dosa yang disebut hutang. Yang kedua, mati. Sebab kita tidak punya hidup dalam diri kita, terputus dari sumber hidup. Jadi pada waktu manusia jatuh dalam dosa, kita minus. Kita tadinya 1, jatuh dalam dosa kita minus 1, bukan 0. Karena dosa itu hutang yang tidak bisa kita bayar. Harus ada yang tolong kita bayar minus 1. Supaya apa? Supaya lunas. Kalau lunas itu 1, 0. Kalau lunas jadi 1, itu untung namanya. Ya, jadi anak-anak yang rindu dibaptis ingat, kita ini minus. Kita minus 1. Tidak ada kemampuan kita untuk jadi 0. Mesti ada yang bantu kita bayar hutang kita supaya lunas. Tidak ada lagi hutangmu, 0. Sekarang, kalau kita sudah di 0, apakah kita hidup? Belum. Baru hutangnya yang dibayar. Hidupnya belum kita terima. Supaya jadi apa lagi? Jadi 1 lagi. Kita perlu kembali ke 1. Jangan puas di 0. Banyak orang puas di 0. Dan untuk semuanya itu, Yesus telah lakukan bagi kita. Yesus bayar hutang dosa, dan dalam Yesus ada hidup. Yesus yang angkat kita dari minus 1 ke 0. Dan di dalam Yesus kita beroleh 1 atau beroleh hidup itu kembali. Ya. Itu sebabnya Paulus berkata dalam Kolose 2 ayat 12 sampai 14. Karena dengan Dia kamu dikuburkan dalam baptisan. Dan di dalam Dia kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan Dia dari orang mati. Coba pikirkan baik-baik ayat ini. Khususnya bagi mereka yang masih percaya Trinitas. Ya. Dia di sini siapa? Siapa sini dia? Yesus. Kita ganti. Karena dengan Yesus kamu dikuburkan dalam baptisan, dan di dalam Yesus kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah. Siapa Allah bagi Paulus? Bapa yang telah membangkitkan Yesus dari orang mati. Ajaran Trinitas katakan apa? Yesus bangkitkan dirinya sendiri. Paulus bilang, oh tidak. Sebab kematian Yesus dan kebangkitannya itu dilambangkan dengan baptisan. Orang Israel harus turun ke dasar sebagai wujud mati dan keluar sebagai wujud hidup baru. Demikian juga dengan kita. Dibaptiskan untuk mati dalam Yesus dan bangkit oleh kuasa Allah yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Dan kuasa Allah itu adalah rohnya. Ayat 13, kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia. Siapa Dia? Yesus. Sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita dengan menghapuskan surat hutang. Jadi kematian Yesus membawa kita minus 1 ke 0. Yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita. Dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Di dalam kematian Yesus kita dipulihkan dari minus 1 ke 0. Hutang kita dibayar. Yesus telah bayar hutang dosaku. Baptisan dalam Yesus adalah lambang kita dihidupkan oleh Allah bersama anaknya yang sesudah Allah ampuni segala pelanggaran kita setelah surat hutang dihapuskan atau dibayar. Itu sebabnya baptisan itu sama dengan kematian dan kebangkitan Yesus. Itulah makna baptisan, yaitu proses pembayaran hutang dan jalan untuk menerima hidup kekal. Sebab setelah Yesus bangkit, Dia kembali ke surga, menerima pengurapan atau pemuliaan dari Bapanya,
lalu kemudian mencurahkan rohnya kepada umatnya. Dan rohnya Yesus itu adalah hidupnya Yesus itu sendiri. Yesaya 36 ayat 27 berkata, Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Gambaran Yesus memberikan rohnya supaya kita hidup sudah dinubuatkan, bahwa Allah memberikan rohnya supaya kita hidup. Dalam buku yang sama, pasal 37 ayat 14, Yesaya menuliskan, Aku akan memberikan rohku ke dalammu, sehingga kamu hidup kembali. Ini peristiwa tentang tempat yang berisi dengan tulang belulang. Ya. Dan aku akan membiarkan kamu tinggal di tanahmu, dan kamu akan mengetahui bahwa aku, Tuhan, yang mengatakannya dan membuatnya. Demikianlah firman Tuhan. Jadi memberikan roh sama dengan memberikan apa? Hidup. Itu sebabnya Yesus bilang, lebih baik saya pulang, supaya penghibur itu datang, yaitu roh itu, supaya hidup saya itu datang. Sebab pada waktu saya pulang, saya dimuliakan oleh Bapa, dan pada waktu saya dimuliakan, roh itu dicurahkan, yang adalah hidup saya. Supaya kamu yang mati hidup. Kita terima rohnya Bapa melalui anaknya. Sebab anaknya telah menjadi roh yang menghidupkan. 1 Korintus 15 ayat 45. Seperti ada tertulis, manusia pertama, Adam, menjadi makhluk yang hidup, tetapi Adam yang akhir menjadi roh yang menghidupkan. Saudaraku dalam Tuhan, inilah pentingnya kita menerima Yesus oleh kehadiran rohnya. Inilah pentingnya kita menerima pengurapan Roh Kudus setelah menerima baptisan dalam nama Yesus. Perhatikan setiap kali kita baptisan, setelah baptis kita akan doakan mereka untuk menerima roh. Itu bukan hanya liturgi. Si yang dibaptis harus percaya bahwa dia terima rohnya Yesus. Kita tidak hanya menerima penghapusan hutang atau kembali ke titik nol, tapi oleh pengurapan roh kita menerima hidupnya Yesus, sebab Yesus adalah roh yang menghidupkan, dan bahwa Bapa karuniakan hidup yang kekal di dalam anaknya. Memiliki anak, memiliki hidup. Itulah pentingnya baptisan air dan baptisan roh, baptisan awan dan baptisan laut. Satu bayar hutang, satu untuk terima hidup. Kembali kita ke satu, yang tadinya -1. Jadi, baptisan dalam nama Yesus dan menerima pengurapan rohnya Yesus bukan paksaan, bukan pilihan. Sebab itulah satu-satunya jalan kepada keselamatan. Tetapi, apakah saudara percaya atau tidak? Itulah pilihan saudara. Apakah saudara sadar dan bertobat dan mau keluar dari angkatan yang jahat ini? Apakah saudara mau lunas hutang dan kembali memiliki hidup? Atau tetap senang? -1. Pilihan ada pada saudara. Dan bagi yang sudah dibaptiskan dalam nama Yesus dan menerima pengurapan rohnya Kristus, perhatikan yang Paulus sampaikan sebagai perikop terakhir. Kita baca 1 Korintus 10 ayat 3 sampai 12. Karena kecil mungkin beberapa bisa baca dalam Alkitabnya. Saya baca, silakan ikut dalam hati. Paulus berkata, mereka semua, mereka artinya orang Israel, makan makanan rohani yang sama. Ini setelah mereka dibaptis dalam awan dan laut. Dan mereka semua minum minuman rohani yang sama. Sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka. Dan batu karang itu ialah Kristus. Jadi yang baptis mereka Yesus, yang kasih makan mereka Yesus, yang kasih minum mereka Yesus. Tidak ada Trinitas yang tolong Israel. Tetapi sungguh pun demikian, Allah tidak berkenan kepada bagian yang terbesar dari mereka. Karena mereka ditewaskan di padang gurun. Ayat 6, semuanya ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita untuk memperingatkan kita, supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat. Apa itu? Dan supaya jangan kita menjadi penyembah-penyembah berhala, sama seperti beberapa orang dari mereka. Seperti ada tertulis,
maka duduklah bangsa itu untuk makan dan minum, kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Ayat 8, janganlah kita melakukan percabulan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga pada satu hari telah tewas 23.000 orang. Gara-gara cabul ini. Ayat 9, dan janganlah kita mencobai Tuhan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka mati dipakut ular. Ayat 10, dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Ayat 11, semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu apa? Di mana zaman akhir telah tiba. Zaman mana itu? Zaman sekarang ini. Ayat 12, sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Saudaraku dalam Tuhan, Israel sudah terima baptisan awan dan laut, baptisan roh dan air, yaitu bahkan oleh Yesus Kristus itu sendiri. Israel sudah makan dan minum yang sama, darah dan daging Yesus, tapi mayoritas mereka ditewaskan di padang gurun. Supaya itu jadi pelajaran bagi kita. Sebab kita pernah dan mungkin masih menyembah berhala. Masing-masing tahu apa berhalanya. Sebab kita masih gelojoh, makan-makan bersukaria. Sebab kita masih cabul. Sebab kita masih mencobai Tuhan. Dan bahkan kita masih suka bersungut-sungut. Baptisan itu bukan karena siapa yang membaptis. Saya tidak persalahkan saudara pilih siapa yang mau membaptis saudara. Ya. Zaman dahulu saya tahu kalau orang mau dibaptis harus pendeta A, pendeta B. Dia tunggu-tunggu kapan dia bisa dibaptis oleh orang-orang yang menjadi idolanya. Saya tidak salahkan itu. Silahkan saudara pilih siapa yang saudara mau membaptiskan saudara. Mungkin karena kedekatan. Tapi itu bukan jaminan saudara hidup benar seterusnya. Bangsa Israel dibaptis oleh anak Allah, tapi mayoritas ditewaskan di padang gurun. Kita mayoritas dalam kelompok ini, bahkan juga yang hadir di media Zoom, sudah dibaptis dalam nama Yesus dan terima rohnya. Masih melakukan hal-hal yang tadi. Masih bersungut, masih mencobai Tuhan, masih ada berhala, mungkin cabul, mencobai yang lain-lainnya. Dan sudah ada yang tewas. Tewas secara rohani. Bangsa Israel tewas di padang gurun secara fisik. Tapi dalam pergerakan ini, meski sudah dibaptis dalam nama Yesus dan menerima rohnya, ada yang tewas. Tewas rohani. Mereka sudah tidak dalam kelompok ini. Bahkan ada yang pelan-pelan mundur dari kelompok ini. Karena rohaninya tewas. Entah bersungut, entah mencobai Tuhan, entah cabul, entah ada berhala, macam-macam. Adakah saudara juga mau tewas? Yang sudah dibaptis dalam nama Yesus dan menerima Roh Kudus. Adakah saudara mau tewas rohani? Kiranya kebenaran ini menjadi pembaharuan bagi yang belum dibaptis, agar membuat pilihan yang benar demi keselamatan dan pertobatan. Pilihan cuma dua, percaya atau tidak. Baptisan itu satu-satunya jalan, tidak ada yang lain. Baptisan Trinitas itu dari angkatan yang jahat, masih mau bertahan di situ. Sementara Alkitab dengan jelas menyatakan baptisan dalam nama Yesus adalah jalan keselamatan. Sebab Israel adalah contohnya. Yang baptis Israel, Yesus. Air dan roh. Tapi kita masih bertahan dengan baptisan Trinitas. Saya tidak paksa. Itu adalah panggilan bagi masing-masing. Pilihan saudara adalah percaya atau tidak percaya. Saya hanya kabarkan yang dari Alkitab. Yang firman Tuhan nyatakan. Dan bila mana kita sudah dibaptis, jangan sampai tewas. Karena gejala-gejala tewas masih terlihat dalam pergerakan ini.
Kiranya yang sudah dibaptis jangan tewas. Akhirnya boleh masuk ke negeri perjanjian. Dan kita yang minus, kita perlu Yesus. Kristus dalam kita, itulah pengharapan akan kemuliaan. Tuhan memberkati. Saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita bertelut, kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Kami minus ya Tuhan. Kami seringkali merasa sudah nol, padahal belum. Karena meskipun kami sudah dibaptis dalam nama Yesus, bahkan menerima pengurapan roh, tapi kelakuan kami sama seperti bangsa Israel jasmani, yang akhirnya ditewaskan di padang gurun, tidak dapat masuk negeri perjanjian. Biarlah pekabaran pada Sabat pagi ini tidak hanya menggugah mereka yang belum dibaptis, agar membuat pilihan yang benar, sebab satu-satunya jalan kepada keselamatan adalah di dalam Yesus. Itu sebabnya jemaat mula-mula dibaptiskan dalam nama Yesus dan menerima pengurapan rohnya. Namun demikian juga dengan kami semua yang sudah dibaptis, agar jangan tewas rohani, akhirnya tidak masuk negeri perjanjian. Gejala-gejala tewas terlihat, dan biarlah pada kesempatan Sabat ini kami doakan semua yang mau tewas ini, agar menerima rohnya Yesus, mau meminta akan kehadirannya, membuka hati, agar Yesus yang adalah roh yang menghidupkan, tinggal dalam hidup kami semua yang mau tewas ini. Dan pada akhirnya kami boleh bangkit, menerima hidup menjadi saksi-Mu. Sebuah pergerakan kelompok yang semakin giat bekerja, kuat mengabarkan, nyaring membunyikan. Kami rindu semakin banyak jiwa-jiwa yang mau tewas bertobat, menerima akan baptisan yang benar, mengenal anak yang benar, dan menerima roh yang benar. Tuhan campur tangan, waktunya semakin singkat. Kami sudah tiba di penghujung zaman akhir. Biarlah waktu-waktu yang ada ini kami gunakan sebaik-baiknya bersama Kristus, sebagaimana Musa bersama Dia, kami pun bersama Yesus. Beserta kami sepanjang hari Sabat ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.